iseng ya nyoba salah satu aplikasi pinjol yang katanya mudah cair dan ternyata memang mudah cair kok teman-teman. Lihat ya limit yang saya dapatkan. Nah, penasaran gimana caranya? Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas salah satu pinjaman online yang mana ini cocok untuk teman-teman pemula dan juga ini aman, apalagi bagi kita yang ingin mencari pinjaman tentunya dengan limit yang kecil. Saya iseng-iseng ingin pengajuannya apakah benar-benar cair atau tidak. Nah, ketika saya pengajuan ini benar-benar cair tentunya. Jika teman-teman ingin mengajukan, tentunya ketika pengajuannya harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Harus siap bayar tepat waktu, jangan pernah nunggak, dan gunakan dana ini untuk hal-hal yang lebih produktif agar nanti bisa membantu perekonomian teman-teman. Ini tidak saya sarankan untuk lifestyle ataupun untuk pinjaman konsumtif karena ini nggak akan bermanfaat untuk teman-teman semua kalau teman-teman gunakan pinjaman ini untuk konsumtif. Nah, oke, kita langsung aja. Kali ini kita akan bahas yang namanya pinjaman online Indosako ya. Jadi Indosako ini adalah platform pinjaman online legal yang menyediakan pinjaman tunai dan juga modal usaha, di mana layanannya ini berbasis aplikasi, sehingga kita bisa lakukan semua prosesnya, itu semua dilakukan hanya melalui handphone. Mulai dari pendaftaran, kemudian dari mengupload dokumen, pengajuan, sampai dengan pencairan itu semua dilakukan hanya melalui handphone. Nah, tentu ada beberapa syarat yang harus teman-teman lakukan sebelum pengajuan. Untuk syarat-syaratnya seperti biasa ya, yaitu adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 18 sampai dengan 55 tahun, kemudian memiliki KTP yang aktif, kemudian memiliki rekening bank atas nama sendiri, kemudian nomor handphone yang aktif, foto selfie dan juga KTP, serta bukti penghasilan atau strip gaji atau usaha. Jadi semua data wajib jelas dan tidak buram untuk memudahkan verifikasi. Nah, di video saya sebelumnya juga ada saya mengupload bagaimana tips dan trik agar teman-teman bisa lolos melalui verifikasi data. Jadi silakan dicek dulu video sebelumnya. Nanti teman-teman akan paham gimana caranya agar pengajuan teman-teman ini bisa langsung di ACC. Nah, kita lanjut ya bagaimana cara pengajuannya. Lanjut untuk gimana cara pengajuan pinjaman di Indosako. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus cari dulu aplikasi Indosakunya ya. Jadi pastikan teman-teman mendownload aplikasinya hanya di Play Store karena ini merupakan aplikasi resminya hanya di Play Store, bukan melalui link yang dibagikan. Nah, ketika udah ketemu, teman-teman bisa langsung aja klik install dan kita tunggu sampai dengan proses installnya selesai. Nah, setelah proses installnya selesai, hal-hal yang harus teman-teman siapkan yaitu adalah nomor handphone yang aktif, kemudian KTP, alamat tempat tinggal, pendapatan, rekening bank. Jadi ini semua harus teman-teman siapkan sebelum kita masuk ke dalam proses pendaftaran dan juga proses registrasi akun. Nah, ini udah selesai untuk download aplikasinya. Jadi, nah di sini ada form persetujuan di mana di sini mereka meminta untuk mengaktifkan kamera, mikrofon, lokasi kita untuk menyetujui beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Jadi jika teman-teman setuju, maka ini bisa kita klik setuju. Nah, setelah setuju maka baru kita melakukan pendaftaran akun ya. Di sini yang saya katakan tadi bahwa untuk mendaftar akun yang kita gunakan adalah nomor handphone yang aktif.
Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, ini seperti teman-teman lihat di gambar, ada daftar dan lengkapi data pribadi, di mana untuk langkah lengkapi data pribadi ini nanti teman-teman mengisi formulir pendaftaran. Di sana ada data diri, ada data pekerjaan, kemudian juga ada nomor kontak darurat, serta nomor rekening bank, kemudian nomor handphone, dan juga ada beberapa dokumen yang dibutuhkan. Nah, jika udah selesai teman-teman isi, maka untuk langkah ketiga teman-teman mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Jadi siapkan beberapa dokumen untuk aplikasi dapat memverifikasinya dengan cepat, yaitu adalah foto KTP, kemudian slip gaji jika perlu, kemudian foto selfie sambil memegang KTP agar identitas kita jelas. Nah, setelah selesai maka nanti akan keluar tuh limit pinjaman yang kita butuhkan. Untuk awal-awal biasanya itu limitnya akan muncul sebesar Rp500.000. Ini saya tampilkan untuk awalan pertama kali saya pengajuan. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk limit awalnya, apalagi bagi kita pemula, kita akan diberikan limitnya sebesar Rp500.000. Jadi jangan lihat dari angka 4 jutanya, karena ketika mendapat 4 jutanya itu sudah beberapa kali pengajuan. Jika pembayaran kita lancar, jika nilai scoring kita baik, maka nanti limit kita akan naik dengan sendirinya, bahkan bisa sampai dengan Rp80 juta. Nah, setelah limit kita muncul, maka barulah kita mulai pengajuan pinjamannya jika teman-teman setuju. Nah, di sini udah terlihat ya untuk periode masa pinjaman kita. Bisa kelihatan juga ya berapa nominal yang kita bayarkan selama 3 bulan. Jadi dengan nominal Rp500.000, kemudian untuk pengembaliannya di 3 bulan atau 90 hari sebanyak Rp670.000-an. Nah, silakan teman-teman masukkan nomor rekeningnya, nanti silakan klik setuju, maka akan keluar limit pinjaman, maksudnya detail pinjaman yang akan kita pinjam. Dan di sana silakan teman-teman klik cek detail, karena jika nggak cek detail kita nggak tahu berapa bunganya, apa-apa aja biayanya, kenapa kok bisa kita pembayaran untuk pengembalian dananya segini. Jadi itu semua udah lengkap di dalam aplikasi. Itulah kenapa sangat saya sarankan untuk teman-teman ketika pengajuan itu ajukanlah di pinjaman online yang legal, karena mereka jelas, terperinci, dan tentunya sudah diawasi oleh OJK. Jadi kita nggak khawatir lagi bahwa kalau kita akan dikenakan dendanya hampir 50%. Jadi jangan takut ya, makanya cari pinjaman online yang sudah berizin OJK dan juga sudah berizin OJK. Nah, jika udah selesai, teman-teman tinggal tunggu proses verifikasinya. Biasanya proses verifikasinya nggak sampai 1 menit. Nah, jika pinjaman kita diterima, maka dana itu akan langsung masuk ke rekening yang sudah teman-teman cantumkan, bukan ke rekening perusahaan, tetapi masuk ke rekening pribadi teman-teman sesuai dengan nominal yang kita pinjam. Nah, jika misalkan pinjaman kita ditolak, teman-teman jangan berkecil hati, teman-teman bisa pengajuan kembali di bulan berikutnya. Biasanya hal-hal yang membuat pinjaman kita itu ditolak, yang pertama mungkin ya, jika kita nggak pernah gagal bayar, mungkin pertama teman-teman masih baru, artinya masih pengguna baru yang memang belum ada track record sama sekali tentang pinjaman online. Jadi wajar mereka ingin melihat seberapa bagus data teman-teman. Makanya pertama ditolak, mungkin yang keduanya di ACC. Nah, yang kedua yang menyebab kita ditolak mungkin data teman-teman udah di blacklist ataupun sudah masuk slik OJK atau sudah pernah gagal bayar sehingga nilai scoring kita jelek atau mengalami kemacetan. Makanya data-data kita ditolak ataupun pinjaman kita ditolak. Nah, yang ketiga mungkin dari segi data. Apakah data yang kita masukkan itu udah benar atau tidak? Jika datanya asal-asalan bisa jadi pinjaman kita ditolak. Nah guys, itu dulu informasi dari saya review tentang Indosat. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.